어떻게? 자진아, 하지마. 뭐야? 번거차값 그거 200 쳐줄게. 나머지 일주일에 다 갚아. Jalan hidup memanglah sebuah misteri, di mana kadang Tuhan suka beri kejutan dengan menghadirkan orang yang tidak pernah kita duga. Seperti sebuah kisah yang satu ini. Bayangkan saja, mas-mas masih muda sedang berjuang meniti karirnya, tiba-tiba mendapatkan titipan mengadopsi seorang anak berkebutuhan khusus yang mana ibunya telah meninggal dan ayahnya seorang mokondo. Seperti apa kisahnya? Sebelum itu siapkan tisu kalian karena ini mengandung bawang. Jadi begini ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pengusaha muda bernama Jae-sik. Kehidupannya yang sudah cukup stabil sebagai pemilik agensi kecil tiba-tiba berubah drastis. Suatu hari, dia menerima kabar buruk bahwa salah satu karyawannya yang bernama Ji-young baru saja meninggal dunia. Saat tiba di rumah sakit untuk mengurus hal-hal yang ditinggalkan Ji-young, Jae-sik menemukan fakta yang mengejutkan. Ji-young meninggalkan banyak hutang kepadanya, tetapi yang lebih mengejutkan lagi, dia juga meninggalkan seorang putri berusia 7 tahun yang bernama Yoon-hye. Yoon-hye yang kini sebatang kara hidup sendirian di apartemen setelah ibunya meninggal. Ayah Yoon-hye juga tidak pernah kembali sejak lama. Meski semula dia hanya ingin mengambil barang berharga yang sekiranya bisa dia ambil dari rumah Ji-young, dia malah bertemu dengan gadis kecil itu. Yoon-hye yang tampak tenang dan tanpa ekspresi hanya duduk saja sambil memakan roti yang dia ambil begitu saja. Perasaan bingung dan cemas mulai muncul dari dalam diri Jae-sik. Dia bertanya-tanya mengapa Yoon-hye begitu tenang menghadapi situasi yang tentu sangat sulit baginya. 보이는데 왜 그래? Setelah mencoba mencari tahu lebih lanjut, Jae-sik mengetahui bahwa ayah Yoon-hye adalah seorang mokondo yang tidak tertarik untuk bertanggung jawab atas anaknya. Jae-sik pun mencoba menenangkan diri dengan merokok. Dia duduk di sekitaran Yoon-hye yang masih duduk terdiam. Tiba-tiba, Yoon-hye meraba wajah Jae-sik dan menyadari ada seseorang yang tidak dikenal di sekitarnya. Seketika bocah ini pun ketakutan dan langsung menjerit. Di saat yang sama, pemilik rumah datang untuk menagih sewa yang belum dibayar Ji-young. Melihat Jae-sik di sana, wanita itu mengira dia adalah orang jahat. Lalu dia pun memarahinya. Jae-sik mencoba menjelaskan bahwa Ji-young telah meninggal. 불쌍해서 어떡해? 알겠습니다. 살펴가십시오. 힘내요. 연락해. Setelah wanita itu pergi, Jae-sik kembali menggeledah rumah Ji-young. Tapi ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Ji-young ternyata meninggalkan sedikit sekali harta. Ini benar-benar membuatnya semakin frustasi. Tanpa pilihan lain, Jae-sik pun membawa barang-barangnya dan tinggal bersama Yoon-hye di apartemen yang dulu dihuni Ji-young. Awalnya Jae-sik hanya ingin pura-pura menjadi ayah Yoon-hye untuk mendapatkan uang asuransi Ji-young. Tetapi semakin lama, dia justru merasa terjebak dalam tanggung jawab yang semakin berat. Kesulitan berinteraksi dengan Yoon-hye yang tampaknya lebih tertarik pada roti daripada makanan yang lain membuatnya jadi benar-benar stres. Ketika Yoon-hye mengamuk karena persediaan roti habis, kesabaran Jae-sik pun mulai teruji. Dia yang tadinya hidup bebas sebagai seorang bujang tiba-tiba harus merawat anak orang lain. Waktu berlalu, namun Jae-sik masih belum benar-benar memahami anak ini. Dia hanya bisa diam dan mengamati kehidupan gadis kecil itu setiap hari. Merasa terjebak tanpa harus bisa berbuat apa. Suatu hari, saat sedang duduk santai, dia melihat agen properti yang datang ke depan rumah Ji-young. Setelah mengetahui Ji-young telah meninggal dan Jae-sik tidak pernah membayar uang sewa, agen properti itu berniat menjual rumahnya. Begitu mereka masuk, mereka terkejut melihat rumah yang sangat berantakan dan Yoon-hye juga tidak terurus serta dia tidak pernah dimandikan. Agen properti itu meminta Jae-sik untuk memandikan Yoon-hye. Namun Jae-sik sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya.
Saat dia mencoba, dia mendengar bisikan wanita-wanita itu yang membicarakan keadaan Yunhee. Ternyata Yunhee menderita tunarungu dan tunanetra. Dia tidak bisa mendengar, melihat ataupun berbicara. Jae-sik baru benar-benar menyadari betapa besar tantangan yang dihadapi gadis kecil ini. Setelah itu, Jae-sik membawa Yunhee ke tempat terapi anak. Namun ternyata tempat itu hanya menyediakan terapi untuk anak dengan satu kebutuhan khusus saja, bukan keduanya. Merasa tidak ada pilihan lain, Jae-sik pun memutuskan untuk mengajarkan Yunhee sendiri. Dia mulai dengan mengajarkan huruf dan kata pertama yang sederhana, yaitu kata ayah. 아빠. 아니, 빵이 아니고 아빠야. 아니야. 공부. Melihat Yunhee yang belajar dengan cepat, Jae-sik merasa semakin bersemangat dan berharap bisa memberikan yang terbaik untuknya. Namun lagi-lagi, masalah Jae-sik semakin rumit saat beberapa petugas datang ke rumah Ji-young untuk menyita barang-barang. Karena Ji-young ternyata terlibat hutang di tempat lain. Ketika petugas bertanya tentang hubungan Jae-sik dengan Ji-young, dia dengan terpaksa mengaku bahwa mereka sudah menikah secara adat. Akibatnya semua barang di rumah itu disita dan Jae-sik tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa terjebak dalam hutang yang bukan miliknya. Namun karena pengakuannya sebagai suami Ji-young, dia pun harus menanggung semua akibatnya. Tidak hanya itu, masalah Ji-young pun semakin bertambah. Salah satu rekan kerjanya memutuskan untuk bekerja di agensi lain karena merasa tidak berkembang. Klien-kliennya pun juga mulai kabur pindah ke agensi itu. Malamnya setelah menjalani hari yang penuh dengan masalah, Jae-sik pulang ke rumah dengan keadaan lemah dan lesu. Dan ketika dia melihat Yunhee menunggunya, dia mengabaikan gadis kecil itu yang membuatnya sangat kecewa. Keadaan pun semakin buruk ketika Jae-sik mencoba menghubungi Pak Jo untuk mencari pekerjaan lain. Tetapi Pak Jo memberitahunya bahwa bisnis yang dulu dia miliki kini sudah diambil alih oleh rekannya yang bernama Cho Jin. Merasa marah dan kecewa, Jae-sik pun menemui Cho Jin. Dia mengetahui bahwa pria itu memanfaatkan kesulitan Jae-sik untuk merebut bisnisnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Cho Jin menjual para karyawannya dan menjadikan mereka korban eksploitasi. Teriakan kemarahan Jae-sik pun tidak bisa dibendung, dan dia pun berkelahi dengan Cho Jin saat itu juga. Namun mantan karyawannya memperingatkan Jae-sik untuk segera pergi sebelum Cho Jin bangkit kembali. Nasib buruk Jae-sik semakin bertambah. Kartu kreditnya ditangguhkan karena hutang yang belum terbayar. Dan di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang saja. Dalam keadaan terdesak, dia pun membuka galeri ponsel Ji-young dan menemukan foto-foto Ji-young bersama Yunhee. Namun yang mengejutkan, ada sebuah screenshot percakapan Ji-young dengan bibinya yang meminjam uang ratusan juta dari Ji-young. Jae-sik pun melihat kesempatan ini untuk menuntut kembali uang itu. Dengan penuh harap, Jae-sik membawa Yunhee dan pergi di sebuah desa untuk mencari bibi Ji-young. Dia membagikan selebaran foto berharap ada yang mengenali wanita itu dan bisa membantu menemukannya. Namun harapannya sirna ketika dia tahu bibi Ji-young telah meninggalkan desa setelah menipu banyak orang. Merasa kecewa, Jae-sik pun kembali ke mobil. Tapi dia panik ketika tidak menemukan Yunhee di dalam mobilnya. Dia pun segera mencari gadis kecil itu dan menemukannya bersama seorang petani dan anjingnya. Pria itu memberinya makan dan minum dan ini membuat Jae-sik merasa sedikit lega. Namun kebaikan itu ternyata hanya pura-pura. Setelah makan, pria itu meminta Jae-sik untuk bekerja di ladangnya dan memperbaiki genteng rumahnya. Tetapi dia hanya dibayar dengan beberapa kentang rebus dan juga telur. Jae-sik merasa dimanfaatkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Setelah pria itu pergi, tubuhnya yang kelelahan tidak mampu lagi berdiri. Hingga akhirnya dia pun terjatuh di lantai. Saat itu Yunhee mencoba memberi makan kentang yang dia lepeh. Namun Jae-sik merasa jijik dan menghindarinya. 아, 진짜. Keesokan harinya, Jae-sik dan Yunhee melanjutkan perjalanan mereka. Mereka merasa kehausan, tetapi tidak menemukan toko untuk membeli minuman.
Jae-sik berhenti di ladang semangka dan mencoba mencuri satu buah untuk mereka makan. Namun, dia tidak menyadari bahwa mereka berada tepat di depan CCTV pengawas ladang itu. Tak lama kemudian, putri pemilik ladang yang bernama Yunjo datang menghampiri mereka. Meskipun merasa bersalah, Jae-sik mengaku dan menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Yunjo pun memutuskan untuk memaafkan mereka. Dengan syarat, Jae-sik bekerja di perkebunan semangka untuk menebus kesalahannya. Jae-sik yang tidak terbiasa bekerja keras malah membuat lebih banyak kekacauan. Dan alhasil, semangka-semangka yang dia angkut malah jatuh dan juga rusak. Setelah bekerja seharian, Jae-sik yang kelelahan beristirahat di dalam mobil. Namun tiba-tiba hujan turun deras dan Yoon-hye meminta Jae-sik untuk bermain bersamanya. Meskipun awalnya menolak, melihat Yoon-hye cemberut pun membuatnya iba. Dia pun akhirnya berubah pikiran. Mereka berdua akhirnya bermain di tengah hujan dengan penuh kegembiraan, berlarian di lumpur tanpa peduli kondisi sekitar. Kemudian Yunjo mengundang mereka ke rumahnya, di mana mereka disambut hangat oleh keluarganya. Saat makan, Yoon-hye dengan lembut mengeluarkan makanan dari mulutnya dan memberikannya kepada Jae-sik. Ayah Yunjo menjelaskan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Yoon-hye. Di saat itulah Jae-sik lalu tersadar betapa besar kasih sayang Yoon-hye kepadanya. Dan perasaan sayangnya kepada gadis kecil ini pun semakin dalam. Keesokan harinya, Jae-sik melihat ayah Yunjo sedang menyembunyikan sesuatu ke dalam gentong dekat rumah mereka. Rasa penasaran pun muncul. Namun saat dia hendak mendekat, Yunjo pun datang. Jae-sik bertanya apakah masih ada pekerjaan yang bisa dia lakukan dan berapa bayarannya. Yunjo menjelaskan bahwa pekerjaan di sana dibayar 1 juta rupiah per hari. Dan setelah itu Jae-sik pun meminta izin untuk tinggal di pondok yang pernah mereka bicarakan sebelumnya. Setelah memindahkan barang-barang mereka ke pondok, Jae-sik memberikan mainan baru untuk Yoon-hye, yaitu beberapa anak ayam gemes. Di sini Yoon-hye tampak sangat senang dan Jae-sik juga semakin dekat dengan Yunjo. Setiap sore mereka menghabiskan waktu bersama dan membuat video kebersamaan yang nantinya akan diunggah di YouTube untuk menghasilkan uang tambahan. Namun ketegangan muncul saat Yunjo menerima telepon dari ayahnya yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci, Jae-sik mulai menyadari bahwa ayah Yunjo mungkin sedang mengalami demensia. Kehidupan mereka yang sedang romantis-romantisnya tiba-tiba terganggu lagi ketika Chojin muncul. Dia telah menemukan video mereka di YouTube dan datang untuk membalas dendam. Chojin ini langsung menyeret Jae-sik, menghajarnya dan menyita mobil van miliknya sebagai pembayaran atas hutang yang belum lunas. 형이 지금 이럴 때야? 어? Rasa takut dan putus asa sangat Jae-sik rasakan. Kini dia harus menghadapi masalah lebih besar dari sebelumnya. Setelah kejadian itu, Jae-sik berjalan kaki kembali ke pondok dengan perasaan tertekan dan bingung. Sesampainya di sana, dia teringat pada benda yang disembunyikan oleh ayah Yunjo di samping pondok. Ternyata benda yang disembunyikan itu adalah uang dalam jumlah yang sangat besar, bahkan itu hampir memenuhi gentong. Saat sedang merenung, Yunjo datang dan bertanya apa yang sedang dilakukan Jae-sik di situ. Sebelum sempat menjawab, mereka malah menyadari jika Yoon-hye telah menghilang. Dengan panik, Yunjo teringat bahwa ayahnya menderita demensia yang pastinya tidak akan bisa menjaga ataupun mengingat. Dengan segera mereka mencari Yoon-hye. Setelah beberapa waktu mencari, mereka akhirnya menemukan Yoon-hye yang sedang berdiri di tepi ladang. Yunjo tampak sangat khawatir dengan keadaan ayahnya, sementara Jae-sik hanya melihat Yoon-hye dari kejauhan. Dalam hati dia merasakan betapa kuatnya ikatan emosional yang terbentuk antara dirinya dengan anak ini. Perasaan takut kehilangan gadis kecil itu pun juga mulai menghantui dirinya. Malam itu Jae-sik terbaring di pondok dan termenung. Yoon-hye menyadari ada yang tidak beres dengan wajahnya. Dan dengan lembut dia pun meraba matanya. Jae-sik menggenggam tangan Yoon-hye dan menuliskan kata air mata. Dia memberitahu bahwa dirinya sedang merasa sangat sedih. Keesokan paginya, Yunjo datang untuk membangunkan mereka.
Namun ternyata Jae-sik dan Yoon-hye ternyata sudah pergi. Mereka meninggalkan sebuah surat yang memberitahu bahwa barang yang mereka cari ada di gentong samping pondok. Meskipun Jae-sik sangat membutuhkan uang itu, dia sadar bahwa dia tidak bisa mengambilnya. Pagi hari itu, Jae-sik membawa Yoon-hye ke sebuah stasiun. Dia kembali mencoba menghubungi ayah Yoon-hye dan tidak lama kemudian pria Mokondo itu pun datang. Setelah mengetahui bahwa Ji-young telah meninggal, ayah Yoon-hye merasa menyesal karena telah lama mengabaikan putrinya. Dan sebagai bentuk penyesalan, dia memberikan sejumlah uang kepada Jae-sik sebagai imbalan karena telah merawat Yoon-hye. Namun, di sini Jae-sik yang tadinya berniat menyerahkan Yoon-hye kepadanya, jadi merasa marah. Dia menolak uang itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Yoon-hye yang melihat orang asing mendekat juga merasa takut dan juga merasa bingung. Setelah kejadian itu, Jae-sik membawa Yoon-hye ke tempat yang lebih jauh lagi. Kali ini, dia memutuskan untuk memisahkan dirinya dari gadis kecil itu. Sebelum berpisah, mereka menghabiskan waktu bersama. Namun, hati Jae-sik merasa berat saat melihat Yoon-hye yang tampak bahagia. Gadis polos ini tidak menyadari bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Setelah momen kebersamaan yang indah itu, Jae-sik membawa Yoon-hye ke sebuah panti asuhan. Dia mengisi formulir dan meminta izin untuk bertemu dengannya sejenak. Di sana, dia memberikan boneka dan sepotong roti kepada Yoon-hye sambil dengan berat hati berkata, "너한테는 나보다 여기가 더 좋을 거야." Yoon-hye yang tidak tahu apa-apa tetap menikmati rotinya dengan gembira. Dia tidak menyadari bahwa Jae-sik sebentar lagi akan meninggalkannya. Saat Jae-sik perlahan pergi, Yoon-hye menyadari bahwa ternyata dia sudah ditinggalkan. Ketika dia menyadari sosok yang sudah dia anggap sebagai ayahnya itu, dia mulai panik. Dia meraba ke sekelilingnya dan berharap Jae-sik masih ada di sana. Dalam kebingungannya, Yoon-hye membuang roti yang dia pegang dan mencoba mencari Jae-sik. Namun dia justru terjebak di pintu panti asuhan yang telah terkunci. Dengan suara keras dia menangis, memanggil-manggil Jae-sik seakan berharap pintu itu terbuka. Di depan pintu kaca panti asuhan, Jae-sik berdiri menatap Yoon-hye yang terisak menangis dari dalam. Hatinya terasa begitu berat. Dia bahkan tidak sanggup melihat gadis itu terluka. Hatinya yang tidak tega akhirnya membuka pintu lagi dan meraih tangan Yoon-hye. Namun Yoon-hye yang ketakutan langsung memukul-mukulnya. Dia bingung dan takut akan kehilangan lagi. Dengan air mata yang mengalir, Jae-sik mencoba menenangkan Yoon-hye. Namun gadis itu hanya menuliskan kata air mata di telapak tangannya. Yoon-hye kemudian mulai memukul kepalanya sendiri, bukan untuk menyakiti diri, tetapi juga karena dia sangat bingung. Dia bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Dalam keheningan itu, Jae-sik akhirnya menuliskan nama dirinya di telapak tangan Yoon-hye. Namun, gadis kecil itu bertanya lagi siapa dirinya. Jae-sik pun terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa, karena sebenarnya dia pun juga tidak tahu tentang hubungan mereka. Lalu dengan lembut, Yoon-hye menuliskan kata ayah di tangan Jae-sik. Dan itu adalah tanda bahwa ikatan kuat yang tidak terucapkan telah terbentuk begitu kuat di antara mereka. Ya, begitulah akhir dari kisah haru ini, yang mengajarkan kita bahwa kasih sayang dan perhatian meskipun sederhana dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Dan terkadang menjadi ayah atau ibu bukan hanya tentang hubungan darah, tapi tentang memberi cinta dan perhatian dengan sepenuh hati. Salam hangat dari Mimin, sampai jumpa di film selanjutnya.